Punten Kang Apoy, ini teh bagaimana baiknya tuh kalau sampai itu terjadi, nanti Pelongo ikutan nyerang atau Pelongo teh tetap bertahan di sini. Nanti kalau Pelongo ikutan berantem, bagaimana ini dengan warung? Nanti teh dirusak, terus barang-barang dijarahin. Aduh, pasti nggak ada yang sari. Jadi gini, ini kan sekarang Apoy lagi di Makmur nih. Biasanya nih, Apoy itu kalau di Makmur itu suka isi kajian. Nah, kebetulan tadi pas nelpon itu dia lagi ceramah. Makanya dia bilang teleponnya ntar aja. Ntar dia telepon balik. Begitu Yanti? Nah. Mau sok begitu. Wong tadi Mas Tommy teleponan sama Mas Apoy sambil kaget kok. Kira-kira apa ya omongannya Mas Apoy yang sampai bikin Mas Tommy kaget? Oh, Mas Apoy kan biasanya suka bilang, "Gua gulung lu." Sambil begini. Kita harus memperketat penjagaan Makmur. Makasih. Sama-sama. Karena bukan tidak mungkin yang namanya Lee bakal bawa orang lebih banyak lagi ke sini. Dan informasi juga, Pohreng udah ditenangin sama Bondan dan Alam. Punten Kang Apoy, ini teh bagaimana baiknya tuh kalau sampai itu terjadi, nanti Pelongo ikutan nyerang atau Pelongo teh tetap bertahan di sini. Nanti kalau Pelongo ikutan berantem, bagaimana ini dengan warung? Nanti teh dirusak, terus barang-barang dijarahin. Aduh, pasti nggak ada yang sari. Sedih, terus marah sama Pelongo kalau Pelongo teh ikutan berantem. Aduh, kumaha tuh Kang Apoy, tolongan Kang Apoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Pi. Ya, duduk, Dik. Dik. Bang. Pi. Vi, mukanya pada serius amat. Kayak ada sesuatu. Emangnya ada apaan? Nanti biar Bang Bondan yang jelasin. Oke, ngomong tadi soal pertanyaan lu, Ngo. Apa yang harus lu perbuat? Sebenarnya sih, apa yang harus kita perbuat? Maksudnya Kang Apoy? Begini. Rasulullah dalam sebuah hadisnya ada dikisahkan didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali." Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika datang seorang pemuda dan meminta harta saya? Maksudnya dengan cara yang tidak hak, alias ingin merampok, alias ingin mencuri. Apa kata Rasul? La tu'tihi malaka. Jangan dikasih harta. Jangan. Kemudian sahabat itu nanya lagi ke Rasul, "Araita in qatalani." Apa pendapatmu ya Rasul jika itu orang hendak membunuh saya? Dijawab oleh Rasul, "Qatilhu." Bunuh dia. Selanjutnya nanya lagi ke sahabat, "Araita in qatalani." Apa pendapatmu ya Rasul jika aku sampai terbunuh? Fa anta syahid, kata Rasul. Maka kamu syahid. Nanya lagi yang terakhir, "Ara'aita in qataltuhu." Kemudian apa pendapat engkau wahai Rasul jika aku membunuh si perampok, si pencuri itu? Fahuwa finnar. Dijawab oleh Rasul, dia masuk neraka. Maka ada 4 kaidah yang terjadi dalam hadis tersebut. Yang pertama,
Jika ada orang yang ingin membegal, merampok, mencuri, jangan dikasih hartanya, harta kita. Yang kedua, jika dia hendak membunuh, maka bunuhlah dia. Yang ketiga, jika akhirnya kita terbunuh, maka kita syahid. Yang keempat, jika dia terbunuh oleh kita, maka dia masuk neraka. Tapi ada lagi yang pengen gue sampaikan, yaitu Islam tidak mengajarkan kita untuk mati konyol. Itu maksud dari hadis itu. Yang kedua juga, kalau masih ada alternatif lain, pilihan lain, misalnya di situ ada tetangga, atau sebelumnya ajak ngobrol baik-baik dulu, kasih pengertian yang baik kepada si pencuri itu. Allah alam, bisa jadi kan karena kita memberikan nasihat yang baik, tidak jadi dia melangsungkan niat buruknya. Atau panggil tetangga kita, atau juga jangan yang konyol begini nih. Kalau dia banyakan juga ya mendingan jangan dihadepin. Misalnya dia ada 20 orang, kita sendiri, ya iya kali. Maksudnya begitu. Jangan konyol. Kedua, kalau keadaan darurat, seperti yang tadi disampaikan di awal, apa boleh buat. Allahu a'lam bishawab. Lah, ini bekalnya Pak Duryo. Lupa dikasihin. Kenapa, Mak? Buin, tadi Pak Duryo kamarnya jadi satu sama Pak Boin kan ya? Sepertinya begitu. Kalau gitu, Mak Tona menganterin ini dulu ya. Takut Pak Duryo lapar. Ya, Mak, ya. Titip ini ya. Iya, iya. Mana sih Pak Duryo? Pak Duryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Bu? Bu, maaf, saya lagi cari laki saya, Bu. Siapa? Pak Duryo, Pak. Pak Duryo. Pak Duryo siapa? Laki saya, Pak. Saya nggak kenal. Nggak ada di dalam ya, Pak? Nggak ada. Ya Allah, maafin ya, Bu. Pak, maafin, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Ya Allah, kemana sih Pak Duryo dah? Ini lagi. Wah, ini kali nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Neng, ada laki ibu nggak Neng di dalam? Nggak ada laki ibu. Laki ibu siapa ya? Pak Duryo, Neng. Pak Duryo nggak ada deh, suami saya. Adanya laki ibu? Iya, Samsul Arifin. Nggak ada. Maafin ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Gimana sih Pak Duryo dah? Duryo! Dah. Pak Duryo! Hotel ngapa sih pintunya sama aja dah? Win! Win! Buka pintunya, Win! Wi, lo ngapain masuk ke kamar gua? Kamar, Mak. Apa ya? Ini tuh kamar saya, Mak. Ini gua kamar gua! Kamar saya. Kamar gua! Innalillahi. Ada apa, Mak? Mang Dharma, Mak lagi nyariin kamar Mak yang mana sih, Mang Dharma? Ini kamar saya sama suami saya. Mak nggak lihat suami saya tuh udah kaku banget kayak stand mic musola. Mak, makanya kalau saya ngomong didengarin. Saya ngasih nomor kunci itu diapalin. Nanti saya anterin, tolong Mak ikutin saya. Ya, iya. Malah-malahin mulu gua. Kalau kamarnya Pak Boim, dia bukan sama Pak Duryo. Iya. Gua mau nganterin ini, Wi, nih, bekalnya Pak Duryo. Lagian ngapain kok pakai dibawain bekal? Bentar lagi kita mau makan siang. Ini saya mau manggilin rombongan semuanya. Duh, villager. Yaudah kalau gitu, ayo ikuti saya. Tak antar. Ayo, Wi. Mas, bentar ya, Mas. Iya, Dewi. Ayo. Ayo. Ayo ke sana. Ayo. Wi, ampun dah. Mak, nggak jadi ngasih bakalnya? Kagak jadi, Bu Iin. Kata si Wiwi kan bentar lagi kita dapat jatah makan siang. Bismillah. Romla lama amat ya mandinya. Romla!
Lama amat sih mandinya. Mandi lama banget. Romlah! Lama amat sih lu di kamar mandi. Ngapain aja sih? Lu belum juga mandi? Ngapain aja lu di dalam? Gimana mau mandi, Matona? Kamar mandi cakep-cakep kagak ada airnya. Masa sih? Yih, Matona nggak percaya sih. Sini dia lihat deh. Ayo sini lihat, ayo. Ayo sini lihat. Lihatin tuh, Mak, tuh. Kolomnya ada, tapi airnya kagak ada, Mak. Mandinya bagaimana kalau airnya kering? Lah iya, Romlah. Baknya gede banget. Airnya di mana ya adanya? Tuh, Mak, gimana, Mak? Airnya dari mana keluarnya ini? Makanya, bodoh di ayunan jangan dibawa sampai tua. Udah, Mak, cepetan, Mak. Bisa nggak? Tuh kan, jadi rusak kan? Copot deh. Emak sih, sotoy. Ini gimana Bisa, sih? pegangin. Gila. Kita gimana ini? Tuh kan nggak keluar. Mama, sotoy sih. Lu apa? Udah cepetan. Ayang Ani nungguin Ayang Ismet mandi ya? Ayang Ani, Ayang Ismet kan udah mandi. Sekarang giliran Ayang Ani yang mandi. Tapi jangan kaget ya. Di dalam kamar mandi nggak ada gayungnya. Tadi aja Ayang Ismet mandinya pakai air pancuran. Itu namanya bukan air pancuran, namanya shower. Emang begitu kalau di hotel, jadi nggak usah pakai gayung. Ayang Ismet jadi malu. Ayang Ismet, Ayang Ani mandi dulu ya, Ya. biar harum. Harum. Dah. Dadah. Ayang Ani, hati-hati ya kepleset. You. Ismet, Ani mana? Ayang Ani lagi mandi, Bu. Kamu udah mandi? Udah. Sekarang kamu ke kamar emak kamu. Ibu mau mandi di sini. Emang kamar Mak Ismet nggak ada kamar mandinya, Bu? Baju ibu semua ada di tas Ani. Ibu males bawa-bawanya. Ya udah, Ismet ke kamar Mak Ismet dulu ya, Bu. Ismet nitip ini ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak! Met, bisa kerokin saya? Saya masuk angin nih. Bisa, Bapak Boim. Tapi di mana ya? Ya, dia tidur. Pak, bangun, Pak. Istirahat udah cukup. Lanjut kerja lagi ya. Saya tahu 5 menit lagi tanggung. 5 menit? Ini udah telat 15 menit loh, Pak. Bangun nih, Pak. Lah kok siapa? Maaf, Pak. Kalau bertugas jangan tidur. Tugas apa? Nyapu yang di sana belum selesai. Ini, Pak, sapunya. Saya tinggal dulu ya. Piye? Oh, tiap-tiap orang yang nginep di sini tuh harus begini ya? Romlah, kira-kira makanan di hotel sini enak apa enggak ya? Ya, Matona ngapain nanya sama saya? Saya juga baru pertama makan di hotel. Emangnya kenapa, Matona? Nggak kenapa-napa sih.
Tapi gue takut Pak Duryo nggak doyan makanan sini. Soalnya kalau di rumah mak, cuman gue gorengin tempe sama sayur asem, udah ngelemet aja dia makan. Romlah, gue jadi kepikiran ya. Iya, Mak.